Pembelajaran Jarak Jauh SMPK Penabur Jakarta. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai unsur, tata nama unsur, dan manfaat unsur. Kompetensi dasar diambil dari 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Nah, sebelum belajar tentang unsur, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi tersusun atas bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Atom mempunyai bagian subpartikel yaitu proton, elektron, dan neutron. Ilustrasi model atom seperti pada gambar ya. Materi sendiri dapat dikelompokkan atau dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dapat dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Zat tunggal merupakan materi yang memiliki susunan dan komposisi yang tetap serta sifat-sifat tertentu. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Ada berapa banyak unsur di dunia? Sampai saat ini sudah teridentifikasi sebanyak 118 unsur. Di mana kita bisa mengetahui daftar unsur tersebut? Unsur-unsur tersebut disusun ke dalam sebuah tabel dengan aturan tertentu yang disebut dengan tabel sistem periodik unsur atau disingkat dengan tabel SPU. Ada juga yang mengatakan tabel periodik unsur. Tabel sistem periodik unsur atau tabel SPU. Ini adalah contoh tabel SPU yang memuat daftar nama unsur dari nomor atom 1 sampai dengan 118 seperti yang tadi sudah disebutkan. Seperti yang kita lihat, unsur-unsur ditulis dalam suatu lambang yang merupakan singkatan dari nama Latin unsur-unsur tersebut. Penulisan lambang unsur ini ada aturannya yang sering dikenal dengan tata nama penulisan lambang unsur. Mari kita pelajari tata nama penulisan lambang unsur tersebut ya. Penulisan lambang unsur. Unsur dituliskan dengan lambang tertentu untuk memudahkan mengenali dan membedakan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Ada 3 perkembangan penulisan lambang unsur, yaitu zaman alkimia, menurut John Dalton, dan yang ketiga menurut Berzelius. Zaman alkimia. Pada zaman alkimia belum dipahami perbedaan unsur dan senyawa, sehingga dapat kita lihat pada gambar di samping masih dalam berupa gambar-gambar, belum dalam berupa lambang atau singkatan. John Dalton. John Dalton adalah seorang ilmuwan yang mengemukakan 3 teori utama, yaitu atom adalah bagian terkecil dari suatu materi, setiap unsur tersusun dari atom sejenis yang berbeda dari atom unsur lain, unsur yang berbeda dapat membentuk senyawa. Pada masa John Dalton, unsur sudah lebih banyak ditemukan. Beberapa unsur juga mengalami perubahan simbol gambar, seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Johannes Jacob Berzelius. Berzelius mengusulkan untuk menuliskan lambang unsur dengan huruf-huruf. Tata nama menurut Berzelius digunakan dalam IUPAC untuk menuliskan unsur-unsur, sehingga seperti yang kita kenal sekarang dalam tabel periodik unsur kimia. IUPAC adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Tata nama penulisan lambang unsur menurut Berzelius. Pertama, unsur dilambangkan dengan satu huruf pertama dari nama Latin unsur menggunakan huruf kapital. Contohnya, nama Indonesia adalah hidrogen, nama Latinnya hydrogenium, sehingga lambang unsurnya H. Oksigen, nama Latinnya oxygenium, lambang unsurnya O. Kalium, nama Latinnya kalium juga, maka lambang unsurnya K. Belerang, nama Latinnya sulfur, lambang unsurnya S. Fosfor, nama Latinnya phosphorus, sehingga lambang unsurnya P. Kedua,
Unsur yang memiliki awal huruf yang sama, maka dilambangkan dengan dua huruf pertama dari nama Latin unsur tersebut. Huruf pertama ditulis kapital, huruf kedua ditulis huruf kecil. Contohnya adalah neon dan natrium. Sama-sama memiliki awalan N, sehingga lambang unsurnya untuk neon adalah Ne dan natrium adalah Na. Kalsium dan kobalt, nama latinnya sama-sama berawalan huruf C, maka lambang unsurnya Ca dan Co. Barium dan bisemutum, sama-sama memiliki awalan huruf Ba dan Bi. Barium dan bismut, nama latinnya sama-sama berawalan B, barium dan bisemutum, sehingga lambang unsur barium diambil adalah Ba dan lambang unsur bisemutum diambil Bi. Ketiga, jika dua huruf pertama dari nama Latin unsur sama, maka lambang diambil dari huruf pertama dan salah satu huruf khas dari nama Latin unsur tersebut. Huruf pertama, huruf kapital, dan huruf kedua ditulis huruf kecil. Contohnya adalah seperti ini. Contohnya adalah nikel dan niobium memiliki nama Latin niculum dan niobium. Sama-sama memiliki awalan Ni, maka lambang unsur untuk niculum atau nikel adalah Ni, dan lambang unsur untuk niobium adalah Nb. Contoh lain, mangan dan magnesium sama-sama berawalan Ma, maka lambang unsurnya untuk mangan adalah Mn dan magnesium adalah Mg. Berikutnya adalah argon, perak atau argentum, dan arsenik. Ketiganya sama-sama berawalan Ar, maka lambang unsur untuk argon adalah Ar, argentum adalah Ag, dan arsenicum adalah As. Contoh lambang unsur. Nama-nama unsur yang berikut ini sebaiknya kalian ingat dan kalian ketahui karena sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki nama Indonesia yang berbeda dengan nama Latinnya. Contohnya adalah emas, nama Latin aurum, lambangnya Au. Besi, nama Latin ferrum, lambangnya Fe. Tembaga, nama Latinnya cuprum, lambang unsurnya Cu. Raksa atau merkuri, nama Latinnya hydrangerium, lambang unsurnya adalah Hg. Seng, nama Latinnya zincum, lambang unsurnya Zn. Timah, nama Latinnya stannum, lambang unsurnya Sn. Belerang, nama Latinnya sulfur dan lambang unsurnya S. Perak, nama Latinnya argentum, lambang unsurnya Ag. Pengelompokan unsur. Unsur dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, antara lain berdasarkan sifat, logam, non-logam, dan semilogam. Berdasarkan wujud pada suhu ruang, padat, cair, dan gas. Sifat radioaktif, unsur-unsur yang jarang ditemukan di tanah. Unsur-unsur yang mudah membentuk sifat asam atau basa. Unsur-unsur yang tidak mudah bereaksi dengan unsur yang lain atau yang disebut unsur yang stabil. Dan pengelompokan tersebut dapat dengan mudah kita lihat pada tabel SPU yang ditandai dengan warna-warna tertentu. Ini adalah contoh dari tabel SPU yang memiliki warna dan keterangannya. Kita lihat ini adalah tabel sistem periodik unsur. Tabel sistem periodik unsur ini dapat mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan suatu sifat tertentu. Simulasi ini diambil dari amrita.olabs.edu.in. Nah, nanti kalian bisa ke situs ini sendiri ya, jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana simulasi tabel periodik unsur. Nah, sekarang kita lihat, kita cukup mengklik bagian-bagian klasifikasi atau pengelompokannya. Jadi unsur-unsur, misalnya kita klik non-logam dan logam, nah, maka akan kelihatan yang warnanya pink itu adalah yang sifatnya metaloid atau semilogam. Kemudian yang warnanya hijau, ini adalah unsur-unsur yang sifatnya adalah non-logam. Sementara unsur yang lain ini adalah unsur yang logam. Oke, kemudian contoh lain adalah unsur yang sifatnya radioaktif. Nah, kita lihat di sini, oke, ternyata unsur-unsur radioaktif terletak di periode ke-7 di paling bawah dari tabel SPU. Kemudian kita lihat lain, ini adalah kelompok logam. Ternyata kelompok logam masih dapat dibagi-bagi lagi menjadi beberapa golongan. Misalnya contoh logam alkali tanah. Kemudian contoh lainnya lagi adalah logam yang jarang ditemukan di bumi. Oke, ini ditandai dengan warna ini. Kemudian logam transisi. Oke, ini adalah contoh-contoh penggolongan atau pengelompokan berdasarkan warna di tabel SPU.
Berikutnya adalah keberadaan elemen atau keberadaan unsur di alam yang berwarna kuning. Ini merupakan unsur yang padat, berwujud padat. Kemudian yang biru ini berwujud cair. Contohnya adalah cesium, francium, raksa atau hydrargyrum atau merkuri, kemudian gallium dan bromin ini terdapat di alam pada suhu ruang dengan wujud yang cair. Kemudian yang berwarna kecoklatan ini adalah unsur-unsur yang berwujud gas. Contohnya adalah hidrogen, helium, oksigen, neon, dan lain sebagainya. Kemudian yang masih belum kita ketahui wujudnya adalah yang berwarna biru ini. Kemudian dapat digolongkan lagi, kelompokkan menjadi unsur yang sifatnya halogen atau ini adalah sangat beracun. Kemudian ada juga yang noble gases atau gas-gas mulia, artinya gas-gas yang susah sekali untuk bereaksi karena gas ini sudah sangat stabil di alam. Oke, kemudian contoh lainnya lagi adalah contoh lantanida dan aktinida. Ini ditandai dengan warna pink dan warna biru. Unsur logam mendominasi jenis unsur-unsur yang sudah ditemukan. Berikut adalah perbedaan unsur logam dan unsur non-logam. Sifat logam adalah konduktor, sedangkan sifat non-logam adalah isolator, panas, dan listrik. Sifat logam massa jenisnya relatif besar, sedangkan non-logam massa jenis relatif kecil. Titik lebur dan titik didih logam cenderung tinggi, sedangkan titik lebur dan titik didih non-logam cenderung rendah. Logam bersifat keras dan tampak mengkilap, sedangkan non-logam bersifat lunak dan tidak mengkilap. Logam umumnya bersifat kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, sedangkan non-logam umumnya rapuh, tidak dapat ditempa dan dibengkokkan. Manfaat unsur logam. Berikut ini adalah beberapa manfaat unsur logam yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dapat digunakan sebagai medali, dapat digunakan sebagai perhiasan, dapat digunakan sebagai perabot rumah tangga, dan dapat digunakan juga sebagai konduktor listrik, kemudian dapat digunakan sebagai zat cair pengisi termometer. Manfaat unsur non-logam. Berikut ini adalah beberapa manfaat unsur logam yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Oksigen, tentu saja untuk penapas makhluk hidup. 2. Helium, sebagai gas pengisi balon. Neon, sebagai gas pengisi lampu warna-warni. 4. Yodium yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit pondok. 5. Belerang dapat digunakan untuk obat sakit kulit. Dan nitrogen sebagai gas pengisi ban. Beberapa unsur juga dapat ditemukan, dapat ditambang di alam. Contohnya adalah emas, belerang. Bongkahan kuning ini merupakan unsur belerang. Dan juga timah. Sekian pembahasan kita mengenai unsur. Berikutnya kita akan belajar mengenai senyawa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.